Tuhan datang dalam daging untuk selamatkan manusia. Oleh kasih-Nya Dia lakukan karyanya, landasannya adalah kasih. Tuhan datang dan selamatkan mereka yang cemar. Dia tanggung derita, Dia terus tunjukkan kasih-Nya yang tak terukur. Dia tak mau satu jiwa pun hilang. Manusia tak peduli takdirnya, pagi. Kita bersyukur jika di hari ini kita boleh bangun di pagi hari, dan sebelum kita melanjutkan kehidupan kita dengan berbagai aktivitas pada hari ini, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya dalam sapaan teduh kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Roh Kudus juga yang memampukan hamba-Mu untuk dapat berkata-kata sesuai dengan yang Tuhan inginkan, sehingga firman Tuhan tetap menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bahan sapaan teduh kita pada hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 14 ayat 16. 1 Korintus 14 ayat 16 berbunyi demikian. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasal 12 sampai 14 dari surat 1 Korintus membahas sebuah persoalan yang sedang terjadi di jemaat Korintus, yaitu mereka menggunakan bahasa roh secara keliru di dalam ibadah bersama. Paulus sudah menerangkan bahwa ibadah bersama seharusnya membangun orang lain. Hal-hal yang membuat sebagian orang merasa terasing dan tidak paham seyogianya harus dihindari. Salah satu adalah penggunaan bahasa roh. Suasana ibadah menjadi kacau ketika banyak orang berbahasa roh, sedangkan orang lain tidak bisa memahami apa yang mereka katakan. Karena termasuk salah satu karunia pemberian Roh Kudus, tentu saja pada dirinya sendiri tidak ada yang salah dengan karunia ini. Bahasa roh bermanfaat untuk membangun diri sendiri. Yang dipersoalkan adalah penggunaannya dalam ibadah bersama. Orang lain tidak akan mampu mengerti bahasa roh kecuali bahasa itu diterjemahkan. Ternyata penggunaan bahasa roh yang keliru ini bersumber dari sebuah konsep yang keliru pula. Sebuah tindakan yang salah muncul dari sebuah konsep yang salah. Orang-orang Korintus menganggap bahwa bahasa roh adalah bukti kesalahan yang sejati. Orang yang hanya bisa berkata-kata dalam bahasa yang dipahami oleh manusia dianggap tidak terlalu rohani. Dengan kata lain, mereka menganggap bahwa bahasa roh menjadikan mereka tinggal beberapa meter saja dari tahta Allah yang kudus. Karena itu, mereka menganggap diri mereka jauh lebih rohani daripada orang-orang lain yang tidak bisa berbahasa roh. Tidak heran, mereka semua berlomba-lomba
untuk berbahasa roh di dalam ibadah, untuk menunjukkan siapa dari mereka yang paling rohani. Mari kita langsung melihat apa yang Paulus berikan sebagai nasihat kepada jemaat Korintus yang memiliki konsep keliru dan praktek yang salah. Paulus sudah memberikan kritikan dan nasihat berkali-kali di sepanjang pasal 12. Kali ini kita akan melihat di dalam 1 Korintus 14, 13 sampai 19 dan merupakan bagian dari sepanjang kita pada hari ini, bahwa Paulus menerangkan apa yang harus dilakukan jika ada orang yang ingin menggunakan bahasa roh di dalam ibadah. Nasihat Paulus yang pertama adalah supaya mereka yang berbahasa roh berdoa agar diberi karunia supaya menafsirkan bahasa roh, dan juga agar tidak meninggalkan aspek akal budi di dalam ibadah. Untuk menguatkan nasihatnya, Paulus lantas menjadikan dirinya sebagai sebuah contoh yang konkret. Bisa kita baca dalam ayat 18 dan ayat 19. Kepada jemaat Korintus, saudara, yang memahami dan menggunakan bahasa roh secara keliru, Paulus memberikan dua nasihat yang berharga. Nasihat ini juga relevan untuk prinsip ibadah dalam kekristenan secara umum. Kendati nasihat ini sederhana, tetapi jika direnungkan lebih lanjut, kita akan menemukan bahwa nasihat ini adalah nasihat yang sangat menarik sekali secara teologis. Nasihat ini menarik secara pastoral. Nasihat ini begitu persuasif. Pertama, yaitu berdoa untuk karunia menafsirkan bahasa roh, ayat 13. Nasihat ini mengandung sebuah poin teologis yang penting. Apabila kita melihat dari pasal 12, maka kita akan tahu bahwa pemberian karunia roh adalah hak Allah. Allah yang menentukan kita mendapatkan apa dan berapa karunia. Pemberian karunia adalah hak Allah sepenuhnya. Ini bisa kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 11 dan ayat 28. Allah yang menetapkan, Roh Kudus yang memberikan menurut apa yang Dia kehendaki. Penekanan terhadap kedaulatan Allah sangat terlihat di sini. Adalah hak prerogatif Allah untuk memberikan dan tidak memberikan sebuah karunia. Adalah hak prerogatif Allah untuk memberikan 1, 2, atau 3 karunia kepada seseorang. Oleh sebab hal tersebut, maka poin teologis yang menarik adalah mengapa Paulus menyuruh jemaat Korintus untuk berdoa. Bukankah doa menjadi tidak diperlukan lagi jika memang itu semua sudah ditetapkan oleh Allah dalam kedaulatannya? Sesuatu yang terlihat berkontradiksi belum tentu berkontradiksi. Penelitian yang komprehensif terhadap prinsip kerja Allah di dalam Alkitab membawa kita kepada pemahaman bahwa kedaulatan Allah yang besar itu dinyatakan dengan Dia secara berdaulat menetapkan beberapa cara supaya kita menerima berkat-Nya. Kedaulatan Allah dijalankan dengan beberapa pedoman dan ketetapannya sendiri. Kalau kita mau mendapatkan X misalnya, kadangkala Allah tetapkan bahwa kita harus melakukan Y. Namun kadangkala tanpa melakukan Y pun Allah juga memberikan X kepada kita. Kedaulatan Allah tidak membuat manusia menjadi pasif. Allah memang berdaulat. Dia bisa memberi tanpa kita minta, tetapi Dia juga adalah Allah yang menetapkan bahwa kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus meminta kepada Dia. Dan juga dengan kata lain, Paulus sedang mengajarkan bahwa walaupun pemberian karunia rohani bergantung sepenuhnya kepada kebebasan Roh Kudus, tetapi bukan berarti orang-orang percaya berada dalam keadaan yang pasif. Di dalam kedaulatannya, Allah juga telah menetapkan bahwa orang percaya bisa mendapatkan karunia tertentu melalui doa. Dalam hal ini, karunia yang dimaksud adalah karunia menafsirkan bahasa roh. Jika kita menilik ke dalam kehidupan kita, maka kita pasti memiliki karunia. Ada beberapa orang yang memiliki talenta justru karena berdoa. Kebanyakan dari kita memiliki talenta karena diberi. Tanpa meminta kepada Tuhan, Tuhan sudah memberi kepada kita.
Itulah yang disebut dengan kedaulatan Allah. Sebagai contoh lain misalnya saudara, apabila kita lupa berdoa saat mau pergi ke gereja, tetapi tetap selamat sampai ke gereja, itulah kedaulatan Allah kita. Kadang Dia memberi tanpa kita minta, tetapi Dia juga dalam beberapa hal memutuskan bahwa kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus berdoa. Itulah yang Tuhan tetapkan. Secara teologis, apa yang disampaikan Paulus ini merupakan sesuatu yang menarik sekali. Nasihat di ayat 13 misalnya tidak hanya penting secara teologis, namun juga mengandung pemikiran pastoral yang begitu persuasif. Apabila kita memperhatikan ayat 13 dengan baik, Paulus memberi nasihat kepada mereka yang berbahasa roh untuk berdoa agar dirinya mendapatkan karunia menafsirkan. Paulus tidak memerintahkan jemaat lain untuk berdoa agar diberi karunia bahasa roh, atau salah satu jemaat lain diberi karunia menafsirkan roh. Ia memerintahkan orang yang berbahasa roh untuk berdoa. Sehingga saudara, berbagai karunia yang kita miliki bukan membawa perpecahan, tetapi dengan karunia yang berbeda itu, bagaimana kita bersatu untuk tetap membangun tubuh Kristus di dalam pelayanan gereja. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan, dari kepelbagaian kami dengan talenta kami yang berbeda-beda, kami mampu untuk tetap membangun tubuh Kristus dan Engkau adalah kepala dalam pelayanan kami. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh GBKP Runggun Pontianak. Tuhan tetap memberkati seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan yang melayani di GBKP Pontianak. Kiranya dari pelayanan di GBKP Pontianak, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan, termasuk juga ya Bapa daerah Pospi kami, Sintang Sekadau dan Singkawang, agar Tuhan tetap memberkati saudara-saudara kami yang ikut mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, dan dari pelayanan yang kami lakukan, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa di surga, kami akan beraktivitas kehidupan kami di hari ini. Tuhan tetap memberikan kami kesehatan, dan biarlah pada hari ini kami tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat untuk kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati.